Welcome to Hasanah Kesehatan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah pilah-pilih makanan. Perilaku pilah-pilih makanan hanya mengonsumsi satu jenis makanan tertentu menurut keterangan Ibnu Al-Jauzi sangatlah berbahaya untuk tubuh manusia. Sebab bukan tidak mungkin, kebiasaan ini akan menjadikan pencernaan menolak jenis makanan tertentu yang sebetulnya asupan gizinya sangat dibutuhkan bagi tubuh. Nabi Muhammad SAW memakan makanan yang menjadi kebiasaan penduduk daerah beliau. Beliau makan daging, buah-buahan, roti, kurma, dan lain sebagainya. Beliau amat menyukai buah kurma sebagai salah satu sumber makanan. Ketika berbuka puasa pun, beliau menganjurkan para sahabat agar mengonsumsi makanan yang satu ini. Sekarang sudah terbukti, buah kurma adalah salah satu makanan sempurna untuk takjil atau berbuka puasa. Buah ini terbukti memiliki kandungan yang mampu menstabilkan kadar gula darah, menyeimbangkan kadar elektrolit darah, dan membantu memulai sistem pencernaan saat persiapan memproses makanan. Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan untuk mengonsumsi kurma menjelang kelahiran, karena kurma terbukti bisa meningkatkan produksi oksitosin dalam tubuh dan mempercepat persalinan. Pada intinya, beliau tidak pernah pilah-pilih makanan. Jika toh tidak suka dengan suatu makanan tertentu, tidak pernah sekalipun beliau mencelanya atau melarang para sahabat beliau untuk turut tidak menyukainya, berlebih mengharamkannya. Inilah yang oleh Ibnu Al-Jauzi disebut-sebut sebagai salah satu dasar penting untuk menjaga kesehatan. Dengan tidak mengatakan hal-hal buruk tentang makanan tersebut, tapi justru kemudian memakannya. Sahabat dekat beliau, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menceritakan perilaku Nabi. Nabi Muhammad SAW tidak pernah sekalipun mencela makanan. Beliau menyukai suatu makanan, beliau akan memakannya. Tapi kalau beliau tidak menyukainya, beliau mendiamkannya dan tidak memakannya. Dr. Masaru Emoto melakukan penelitian tentang fakta ini lebih dari 1 dekade silam. Lewat karyanya The Hidden Message in Water. Terasal Jepang ini bahkan sampai berkeliling dunia untuk membuktikan spekulasi mengenai air. Konklusi membuktikan semakin kuat konsentrasi pemberi pesan atau doa, semakin dalam pula pesan yang muncul dalam molekul air tersebut. Bahkan molekul air juga bisa dipengaruhi oleh perasaan manusia yang berada di sekitarnya. Perasaan sedih, senang, bahagia, susah, bahkan marah dapat membentuk konsentrasi molekul air. Jadi bentuk yang indah atau justru sebaliknya. Partikel air bisa nampak lebih indah jika ada reaksi positif di lingkungan sekitarnya. Tapi sebaliknya, molekul air juga nampak hancur berantakan hanya dengan kita mengucapkan kata setan kepadanya. Lebih mengagumkan lagi adalah air Zam-Zam. Berdasarkan penelitiannya, ternyata memiliki kemampuan penyembuhan luar biasa, sesuai dengan salah satu hadis Nabi Muhammad SAW beratus-ratus tahun silam, yang artinya air Zam-Zam bermanfaat sesuai dengan tujuan yang meminumnya. Inilah bukti nyata keindahan agama Islam. Bukti bahwa perilaku yang dicontohkan Nabi pasti punya hikmah tersendiri. Nabi Muhammad SAW juga selalu mensugesti makanan dengan hal-hal positif. Jika menemukan lauk makanan berupa cuka, beliau berkata, sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Jika menemukan lauk berupa daging, beliau mengatakan, ini adalah pemimpinnya,
makanan ahli dunia dan akhirat. Pada zaman dahulu, makanan pokok di Arab adalah roti. Terkadang roti dipadukan dengan makanan lain sebagai lauknya. Daging misalkan. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW tidak menemukan lauk apapun untuk santapan beliau. Hanya ada cuka. Meskipun demikian, beliau tetap memakannya dan berusaha menghibur dengan mengatakan, "Sebaik-baik lauk adalah cuka. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada cuka. Sesungguhnya cuka adalah lauk para nabi sebelumnya." Kalimat tersebut tentu sebatas pelipur hati agar tidak mengecewakan para istri beliau dan tak mau menyumpahi rizki yang sudah dikaruniainya. Kita bisa mencontoh perilaku mulia ini. Sugesti positif juga diajarkan oleh Nabi sebelum makan dan minum. Salah satu wujud besarnya adalah dengan doa. Doa yang disebut-sebut dalam sebuah hadis sebagai senjatanya kaum beriman adalah hal yang hampir-hampir tak pernah terlupakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika hendak makan, banyak sekali kutipan doa yang diriwayatkan oleh para sahabat. Menurut kesaksian mereka, baginda Nabi tidak hanya membaca satu doa yang sama. Nabi Muhammad SAW tidak hanya mengajarkan untuk senantiasa mensyukuri nikmat dengan cara berdoa sebelum makan. Lebih dari itu, Nabi juga mengajarkan untuk makan bersama-sama. Makan secara berkelompok dipercaya akan menambah keberkahan dari makanan yang hendak dinikmati. Hari ini, menikmati hidangan secara berjamaah terbukti ampuh untuk mengurangi stres, memperbaiki hubungan dan keharmonisan keluarga, serta membangun kebiasaan makan sehat pada anak-anak.